teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya, Kang Acif ya teman-teman. Nah, sekarang saya lagi ada di Morosari, Sayung, Demak. Oke, jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya ya teman-teman, agar saya bersemangat lagi dalam membuat konten yang informatif kepada teman-teman semua. Nah, kita bakal lihat progres dari proyek tol laut Semarang Demak di paket 1B dan juga rest area yang bakal dibangun di sekitar sini ya teman-teman. Nah, di jalur tol Semarang Demak ini. Nah, kita coba lihat dulu, ini muara dari Sungai Sayung. Nah, kita lihat ada beberapa kapal yang sedang melintas di area muara Sungai Sayung ini. Nah, ini dia. Nah, selain difungsikan sebagai jalan tol, ini nantinya juga difungsikan sebagai tanggul laut. Jadi berfungsi ganda ya teman-teman. Yaitu dengan mengatasi banjir rob dan juga mengatasi lalu lintas yang ada di Semarang dan juga Demak, untuk mempercepat koneksi antara Semarang dan juga Demak. Nah, ini dia, kita lihat banjir robnya itu sudah sejauh itu, sudah sampai ke Jalan Pantura. Kalau kita lihat ya teman-teman. Nah, selain banjir rob, tanggul laut ini juga berfungsi untuk mencegah air laut masuk ke dalam tanah yang dapat merusak kualitas air dan air tanah dan juga lingkungan sekitar sini ya teman-teman. Oke, kita lihat ke progresnya. Nah, di bawah ini, di depan ini, itu terlihat progresnya itu masih di tahap pemadatan tanah menggunakan alat berat, yaitu rapid impact compaction ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat ada beberapa lubang-lubang yang sudah dipadatkan menggunakan RIC atau rapid impact compaction. Nanti lubang-lubang itu ditimbun lagi ya teman-teman di atasnya. Nah, rapid impact compaction sendiri itu salah satu metode yang digunakan dalam pembangunan tol laut Semarang Demak, khususnya yang ada di seksi 1 yang berada di atas laut ini ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ke kanan lagi. Nah, di kanan ini ada timbunan pasir di atas geotekstil ya teman-teman. Nah, ini dia geotekstilnya. Jadi timbunan pasirnya sendiri itu beberapa lapis, bukan hanya satu lapis. Nah, ini dia geotekstilnya ya teman-teman. Nah, geotekstil sendiri itu bertujuan, kenapa sih kok dipakai geotekstil? Ini tujuannya itu untuk mencegah erosi dan juga memperkuat konstruksi, dan juga itu membantu proses reklamasi lahan di area jalan tol laut Semarang Demak ini ya teman-teman. Nah, geotekstil sendiri itu dapat meningkatkan stabilitas tanah di bawah konstruksi jalan tol, terutama pada tanah yang lunak atau berlumpur. Nah, seperti yang kita ketahui, di area pesisir Laut Jawa ini itu tanahnya itu lunak dan juga lumpur semua ya teman-teman. khususnya yang ada di Semarang dan juga Demak ini.
Nah, maka dari itu proses pemadatan tanah sendiri itu perlu dilakukan. Nah, kita lihat di depan ini juga ada proses pemadatan tanah, yaitu dengan cara pemancangan PVD ke dalam tanah. Nah, ini dia ada alat berat pemancang PVD yang sedang beroperasi ya teman-teman. Nah, PVD sendiri itu adalah material berbentuk drainase vertikal yang terbuat dari bahan geosintetik dan berfungsi untuk mempercepat keluarnya air dari dalam tanah. Nah, kalau air yang ada di dalam tanah itu cepat keluar, otomatis kan tanahnya menjadi lebih padat ya teman-teman. Nah, PVD sendiri itu dipasang vertikal ke dalam tanah dengan jarak tertentu. Untuk proyek tol Laut Semarang Demak ini, jaraknya bervariasi antara 20 sampai 40 meter ke dalam tanah. Nah, air dalam tanah itu akan mengalir melalui PVD menuju lapisan tanah yang lebih padat atau ke permukaan ya teman-teman. Nah, seperti sumbu kompor itu, jadi nanti airnya itu ke atas sehingga tanah di sekitar itu menjadi lebih cepat padat. Nah, kalau tanpa menggunakan PVD itu pemadatannya itu bisa lama sekali ya teman-teman. Nah, kita lihat di depan ini itu ada beberapa sisi yang masih kelihatan matras bambunya. Nah, untuk matras bambu sendiri ini digunakan sekitar 10 juta batang bambu yang disusun menjadi matras setebal 17 lapis untuk memperkuat daya dukung tanah dasar pada bagian jalan yang berada di atas laut. Nah, kita lihat di bawah ini itu ada beberapa pekerja yang sedang mengisi geotube ya teman-teman. Nah, ini dia geotube-nya itu diisi pasir khusus. Nah, geotube sendiri itu berfungsi sebagai tanggul sementara untuk mencegah air laut masuk ke area proyek ya teman-teman. Nah, untuk tinggi dari geotube sendiri itu berkisar antara 1 meter. Nah, kita lihat di sini ada sampai 3 lapis geotube dan juga ada yang sampai 4 lapis geotube ya teman-teman. Jadi tanggul sementaranya itu tingginya 3 sampai 4 meteran. Nah, ini dia, kita lihat di rest areanya. Di sini bakal dibangun rest area tol laut Semarang Demak. Nah, rest area yang ada di sini itu merupakan rest area pertama di Indonesia yang berada di tengah laut. Dibangun di atas tanggul laut ruas Semarang Sayung kilometer 5 sampai 5,5. Nah, kita lihat di bawah ini dia, kita hitung 1 2 3 itu ada 3 lapis dan juga di atasnya ada pekerja yang sedang mengisi geotube ya teman-teman. Nah, mengisinya sendiri itu pasirnya dicampur dengan air dulu. Nah, habis itu airnya dikeluarkan dari geotube-nya. Nah, rest area ini itu dirancang sebagai ikon baru di jalur Pantura. Nah, ini nanti tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat, tetapi juga menjadi destinasi wisata dengan view yang bagus
yaitu langsung ke Laut Jawa ya teman-teman. Nah, selain ada fasilitas dasar seperti lahan parkir, pompa, dan kolam retensi, lokasi ini juga dilengkapi dengan dermaga. Fungsinya ganda, lokasi istirahat pengguna jalan tol, dan juga titik singgah sebagai wisata berupa aktivitas bahari seperti naik perahu ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat rest areanya bakal dibangun di atas laut sini ya teman-teman. Nah, ada beberapa potensi manfaat dari rest area ini, yaitu mendukung UMKM dan juga wisata bahari di Desa Sriwulan, Morosari, serta sayap pengembangan perahu wisata di area sini ya teman-teman. Nah, setelah dilengkapi dermaga nantinya. Nah, rest area terapung di Tol Laut Semarang Demak itu adalah proyek super inovatif menggabungkan fungsi transportasi, pengendalian banjir, dan juga pariwisata. Dengan progres penimbunan sekitar sudah sampai 50% dan rencana selesai di tahun 2027. Nah, fasilitas ini itu kelak akan menjadi landmark modern di Pantura dengan meningkatkan konektivitas dan juga meningkatkan potensi ekonomi lokal. Nah, kita lihat ke depan lagi. Nah, di sini ternyata ada alat berat bulldozer yang sedang meratakan tanah urukan ya teman-teman. Ini dia, kita lihat. Untuk proses pengerjaannya sendiri, jalan tol Laut Semarang Demak ini itu terus dikebut agar selesai tepat waktu ya teman-teman, agar segera bermanfaat untuk banyak orang, terutama yang ada di pesisir Semarang dan juga Demak, agar mereka bisa terhindar dari banjir rob yang sering melanda di kawasan sekitar sini. Nah, Tol Laut Semarang Demak ini dirancang untuk menahan air laut pasang, yaitu rob yang sering terjadi di wilayah pesisir Semarang dan juga Demak, mencegah air laut masuk ke pemukiman dan juga area industri. Selain banjir rob, tanggul laut dan juga tol laut ini juga berfungsi untuk mencegah air laut masuk ke dalam tanah yang dapat merusak kualitas air tanah dan juga lingkungan sekitar. Nah, tanggul laut dan juga tol laut Semarang Demak ini itu membantu melindungi garis pantai dari erosi akibat gelombang air laut, serta menjaga stabilitas daratan di sepanjang pesisir utara dari Pulau Jawa. Dengan adanya tanggul laut dan juga tol laut Semarang Demak ini, wilayah pesisir yang sebelumnya rawan banjir dan juga abrasi bisa dikembangkan menjadi kawasan yang lebih aman dan juga produktif. Nah, pembangunan tanggul laut dan juga tol laut ini juga terintegrasi dengan sistem polder yang mencakup kolam retensi, pompa, dan sistem drainase
untuk mengatur aliran air dan juga mengurangi genangan saat terjadi banjir ataupun rob yang melanda di kawasan sekitar sini ya teman-teman. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman update terbaru saya dari progres pengerjaan proyek tol laut Semarang Demak, khususnya di paket 1B dan juga rest area yang ada di sini. Oke, nantikan video-video saya selanjutnya. Nanti beberapa hari lagi bakal saya update terus progresnya sudah sejauh mana dan sudah seperti apa. Jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten yang informatif kepada teman-teman semua. Dan juga jangan lupa di klik loncengnya agar dapat notifikasi mengenai video-video saya berikutnya ya teman-teman. Oke, see you next time and goodbye.